Haji Imam Bukhari MSI, Bapak dan Ibu semua pengurus MGMP Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang saya hormati. Puji syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Zoom meeting dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Bapak dan Ibu, acara pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga paparan, yang keempat adalah sharing dan diskusi, dan yang kelima penutup. Mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab ala kulli niyati sholihah bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Screen tampil kayak misalnya. Acara yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sudah tak bukan? Selanjutnya penyampaian keynote speaker Kabid Bidang Pendidikan Agama Islam, beliau Bapak Haji Imam Bukhari MSI, dipersilakan.
suara nih. Ganggu. Smooth ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi dan host Bapak Dasiri, calon Kepala Seksi. Bapak Ibu semuanya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada hari ini, siang hari ini Jumat Sayyidul Ayam, ya kita dapat dipertemukan untuk paling tidak silaturahim dengan guru-guru agama Islam baik SMA SMK se-Jawa Tengah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan selama masa pandemi COVID-19 ini kita semuanya, keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Yang kedua, salawat salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya bahwa kegiatan ini adalah hasil revisi anggaran yang masih tersisa, karena nyaris untuk tahun 2020 ini per Maret semua anggaran difokuskan pada penanganan atau difokuskan refocusing terhadap pandemi COVID-19, sehingga semuanya dilakukan revisi, dan itu nyaris hampir seluruh anggaran yang ada di Kementerian Agama, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota, untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana yang sedang berlangsung saat ini. Namun ada upaya kami supaya kegiatan penyelenggaraan pendidikan agama Islam tetap berjalan. Maka untuk memastikan itu, kami selaku melayani, melakukan penyelenggaraan atau bimbingan dan sebagainya, kami upayakan bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam forum yang sangat terbatas ini melalui daring yang terselenggara pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, perlu saya sampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini, ya, mulai Maret 2020, pemerintah Indonesia hampir menghentikan seluruh aktivitas, ya, seluruh aktivitas ekonomi hampir nyaris terporak-porandakan, kayak tsunami, sehingga tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan tentunya juga pendidikan dan penyelenggaraan keagamaan yang biasa kita lakukan ternyata mendapatkan musibah ini, sehingga ada tatanan baru yang harus kita lakukan, ya. Nah, ini dengan penerapan social distancing, physical distancing, kemudian sampai kepada beberapa negara melakukan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar, yang ini menyebabkan pergerakan orang dibatasi guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Ini tentu menimpa pada sektor yang saat ini kita menjadi tugas dan fungsinya, yakni sektor pendidikan. Dan Bapak Ibu semuanya, semenjak Maret 2020, aktivitas pendidikan konvensional sebagaimana biasa dihentikan oleh pemerintah, sehingga kita harus melakukan upaya pembelajaran jarak jauh, karena belajar di rumah saja oleh peserta didik, maka upaya kita adalah melakukan pembelajaran secara virtual atau pembelajaran jarak jauh. Ini juga menjadi sangat terkendala, Bapak Ibu. Bagaimana kita juga melakukan upaya, ya, skenario
penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Ya. Ini kita ada istilah dengan new normal atau istilahnya apa nanti kita tunggu. Demikian juga dalam hal pendidikan kita harus melakukan adaptasi dengan kondisi yang baru. Nah, untuk memulai itu semua Bapak Ibu guru SMA SMK ada beberapa aturan sesuai dengan surat edaran bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Agama dan juga Menteri Kesehatan serta Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan situasi terkini, maka daerah-daerah yang dalam zona kuning, merah bahkan hitam itu dilarang menyelenggarakan pendidikan. Daerah-daerah hijau itu bisa dilakukan penyelenggaraan membuka kelas konvensional, itu pun dengan tata cara protokol kesehatan yang sudah ada pada surat edaran tersebut. Nah, tentu kami sambil menunggu adanya jukla atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di masa new normal ini atau pendidikan yang dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh ini, tentu kita harus mengambil langkah-langkah yang sekiranya cocok di masing-masing kondisi dengan melihat keterbatasan berkaitan dengan yang pertama kesiapan sumber daya manusia. Ini juga kami menyadari penuh karena COVID-19 ini kita dipaksa memasuki revolusi industri yang baru, yang dulu bagaimana kita hanya membaca atau mendengar paparan kemudian petunjuk, tiba-tiba kita bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang extraordinary, yaitu hal yang luar biasa yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentu selaku pelaku pendidikan dalam hal ini adalah kesiapan sumber daya manusia, kesiapan SDM ini menyangkut berkaitan dengan tentunya SDM di lingkungan sekolah, Bapak Ibu guru, juga murid serta juga lingkungan peserta didik. Ini juga kita juga perlu memikirkan bagaimana kesiapan dengan sarana prasarana yang ada, dan kalau bicara sarana prasarana yang ada tentunya kita jauh dari standar. Itu sudah menjadi kesepakatan ataupun keadaan yang ada saat ini berkaitan dengan sarana, memang apakah itu berkaitan dengan jaringan, apakah itu berkaitan dengan keberadaan kuota, apakah itu kesiapan dengan wifi dan perangkat komputer ataupun handphone yang ada yang harus dilakukan untuk berlangsungnya pendidikan ini menjadi terkendala tersendiri. Kemudian berkaitan dengan kesiapan sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran ini bisa dilakukan dengan luring, daring, ataupun tatap muka secara berkegiatan. Tapi itu pun nanti akan kita lihat bagaimana kesiapan masing-masing daerah. Dan tentu kita kalau berkaitan dengan kesiapan kita melakukan tatap muka, itu harus ada izin sebagaimana surat keputusan bersama SKP 34 Menteri, itu harus dilakukan bagaimana kita mengacu pada izin pada Satgas gugus tugas COVID-19 di masing-masing kabupaten kota. Ini harus kita lalui. Kemudian bagaimana berkaitan dengan pembelajaran, tentunya kita juga harus memilih model dan media pembelajaran yang tentunya sesuai dengan kondisional masing-masing Bapak Ibu dan peserta didik. Kemudian berkaitan dengan kurikulum, kita juga tentu tidak harus kurikulum itu ketuntasan harus dilalui, tapi kalau tidak ada beberapa pokok bahasan atau yang esensial, materi esensial yang harus disampaikan. Dan pemilihan itu mungkin nanti ada kesepakatan dari KKGMPIP Jawa atau mungkin bisa dibantu dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, ya, baik secara bersama-sama memberikan masukan kepada kantor wilayah dalam ini dalam langkah menyusun petunjuk teknis yang nanti akan kita lakukan, atau mungkin juga bisa kita tunggu bagaimana petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah pada masa new normal. Juga masih kita tunggu Bapak Ibu semuanya
tapi paling tidak ada kesiapan kita untuk melakukan kegiatan, harus berlangsung kegiatan itu dengan semua keterbatasan yang ada. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita kesiapan orang tua dan lingkungan sekolah. Ini juga menjadi garapan kita Bapak Ibu guru. Yang jelas kesiapan pembelajaran itu harus berlangsung, itu harus dipastikan supaya kegiatan seperti ini juga memastikan bahwa kita itu tidak gosok. Jadi gaji dan tunjangan kita yang kita lakukan, saya selaku kepala bidang juga harus bertemu bagian dari upaya untuk memperjelas atau upaya memastikan bahwa pendidikan pembelajaran PAI di Jawa Tengah ini tetap berlangsung. Yang tentunya yang perlu menjadi catatan juga adalah bagaimana kita ini membangun budaya baru baik di lingkungan kita maupun lingkungan sekolah dan lingkungan peserta didik. Dengan budaya baru ini tentunya menjadikan kita akan lebih bisa leluasa dalam hal pembelajaran yang nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Tentu dengan keadaan new normal ini kita dalam konteks pencegahan COVID-19, kita semuanya harus memperhatikan jika harus melakukan pergerakan guru berkunjung ke peserta didik atau dan lain sebagainya, maka kami selaku kepala bidang tetap mengimbau kepada Bapak Ibu semua tetap harus melakukan upaya pencegahan protokol kesehatan ya, berkaitan dengan mungkin harus memakai masker pada semua warga sekolah, kemudian mencuci tangan, tidak bersentuhan ataupun berjabat tangan, kemudian menjaga jarak ya antara Bapak Ibu dengan peserta didik, menjaga interaksi fisik antara warga sekolah, mengukur suhu tubuh dan sebagainya. Dilakukan protokol kesehatan yang sudah kita ketahui bersama. Yang jelas Bapak Ibu semuanya, kami harapkan ketika nanti pelaksanaan pembelajaran PAI ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita lalui berkaitan dengan di masa new normal ini atau keadaan sekarang ini di masa pandemi COVID-19. Yang jelas kita berharap bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam tidak membahayakan ya, sebagaimana guru di seluruh dunia yang mencoba untuk mengurai kemungkinan kerugian dalam belajar dengan gangguan sekolahnya. Yang jelas keselamatan keselamatan dan kesehatan peserta menjadi hal yang sangat utama. Dalam masa seperti ini kita juga harus realistis Bapak Ibu guru, hendaknya memiliki ekspektasi yang realistis mengenai apa yang dapat kita capai dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kita tidak terlalu menuntut ketuntasan terhadap materi yang tertera pada kurikulum, tapi paling tidak kita materi-materi esensi, materi-materi yang sangat penting itu bisa dilakukan pemilahan. Nah mungkin dalam forum nanti Bapak Ibu semuanya kalau untuk menentukan materi-materi esensi, insya Allah bidang pendidikan agama Islam kami lakukan macam fasilitasi kepada Bapak Ibu semua itu bisa tidak melalui daring. Kami menyediakan kuota untuk kegiatan fasilitas itu oleh MGMP, SMA, SMK maupun yang dilakukan oleh asosiasi APAI untuk jenjang tingkat menengah. Kemudian paling tidak Bapak Ibu semuanya dalam proses pembelajaran ini kita prinsipnya adalah tidak membebani peserta didik dengan tugas-tugas yang memberatkan ya. Karena kalau semuanya guru mapel yang ada di SMA SMK ini melakukan memberikan tugas kepada peserta didik dan itu sangat memberatkan itu juga tidak realistis. Ini yang menjadi catatan bagi kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan prinsip pembelajaran ini, kita juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna dengan menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan materi. Ini juga harus kita lakukan. Kemudian fokus pendidikan pada kecakapan hidup, ya, khusus pencegahan dan penanganan pandemi COVID, perilaku hidup sehat dan sebagainya kita terapkan paling tidak kepada peserta didik atau dalam bentuk mungkin form
kegiatan keseharian kepada peserta didik untuk diisi, kemudian nanti bisa dilaporkan kepada Bapak Ibu masing-masing tentang kegiatan peserta didik dalam pengamalan ajaran agama. Ini juga menjadi catatan penting bagi kami. Untuk itu selanjutnya kami mohonkan Pak Dasiri, karena mohon maaf karena Ibu Kepala Seksi PAI pada SMA SMK dan SMK LB saat ini sedang kurang sehat, maka kami menugaskan Pak Dasiri untuk memberikan paling tidak sekedar gambaran bagaimana pembelajaran PAI jarak jauh di SMA SMK. Mudah-mudahan kita doakan Pak Dasiri cepat menjadi kepala seksi. Allahumma amin. Saya pikir itu Bapak Ibu semuanya, nanti forum ini santai saja, bisa tanya jawab. Saya justru lebih banyak mengharapkan masukan, ya, masukan Bapak Ibu semuanya di masing-masing daerah, atau paling tidak memberikan laporan terkait dengan kendala-kendala atau metode atau model pembelajaran yang bisa disampaikan dan menjadi bahan acuan Jawa Tengah masing-masing kabupaten. Forum ini bisa ada model pembelajaran atau metode pembelajaran yang lebih unggul di masing yang mungkin tidak menghabiskan kuota kalau itu dilakukan daring atau bagaimana. Nanti saya ingin mendengarkan, lebih banyak mendengarkan dan mendapat masukan dari Bapak Ibu semuanya, sehingga pengambilan kebijakan akan kita lakukan untuk pembelajaran jauh-jauh pendidikan agama Islam di Jawa Tengah. Saya pikir itu sementara sambutan kami sebagai pemantik dalam acara webinar pada pagi hari. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam